Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, bukan saya di depan ini bukan saya menggurui ya, tetapi saya meneruskan informasi yang sudah dulu saya dapat, kemudian diteruskan dengan Bapak Ibu guru. Kemudian kami di guru penggerak itu sudah menyelesaikan modul 1 Bapak Ibu. Modul itu ada 4. Yang pertama yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kedua visi guru penggerak, kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan yaitu tentang budaya positif di sekolah kita. Tanpa banyak ini lagi Bapak Ibu, yang pertama di sini kami sampaikan yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara ini pendidikan itu hanya menuntun Bapak Ibu. Jadi kita itu bukan menggurui, hanya menuntun. Di sini. Kemudian di sini pendidikan ibarat petani. Jadi kita ini kalau di diibaratkan itu pendidik itu sama seperti petani. Jadi tugas kita menanam padi hanya dapat menuntun tumbuh padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihara tanah, tanam padi, memberikan pupuk, air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu tanam padi dan lainnya sebagainya. Nah, jadi kalau diibaratkan kepada pendidik itu, kita tuh tidak bisa mengubah kodrat dari siswa Bapak Ibu. Jadi kita tuh cuma bisa mengusahakan menuntun tumbuh kembang siswa kita layaknya padi ini, memperbaiki kondisi lingkungan sekolah kita, kemudian bagaimana sekolah kita bisa kondusif. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Nah, ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara lainnya, yaitu anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh. Jadi kalau selama ini kan kita tahunya kan anak itu sebagai sehelai kertas yang kosong gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu ditulis seperti sehelai kertas yang ditulis penuh, tapi semuanya masih tertulis suram. Tugas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, yaitu menebalkan tulisan yang suram ini. Jadi anak itu sudah ada kodratnya masing-masing. Kita menebalkan kodrat yang bagus-bagus, yang baik-baiknya seperti itu kan. Pendidikan berkewajiban untuk berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan jika bisa dibikin lebih suram. Gitu kan? Jadi ada yang baik, ada yang jahat, tapi masih suram. Kita nebalkan yang baiknya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Pikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini juga pendidikan hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau hendak kita kaum pendidik anak itu sebagai makhluk manusia benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi menurut kodrat dari anak siswa kita masing-masing Bapak Ibu. Tidak bisa kita kalau seperti halnya kita menanam padi akan tumbuhnya nanti jagung seperti itu, tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi kodratnya kita nanam padi tetap akan tumbuhnya padi seperti itu. Kita ambil yang inti-intinya saja Bapak Ibu. Nah, di sini juga perlu tidaknya pendidikan tuntunan ibarat perlu tidaknya pemelihara tanaman. Kalau seperti jagung yang saya katakan tadi, yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, mendapat sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Ibaratnya kalau siswa kita sudah baik kan, memang dari lahirnya asalnya baik, di sekolah ke tempat kita, sekolahnya yang baik juga, lingkungannya yang positif, insya Allah kan tumbuhnya positif seperti itu. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanah yang tidak baik, keadaan sekolah yang tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air,
maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan lingkungan. Begitu. Ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka biji jagung itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Jadi kalau siswanya tidak baik, kalau sekolahnya baik, berarti nanti seolah akan jadi lebih baik. Seperti itu pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini sama seperti tadi. Ini ada keluarga memberi dasar-dasar yang suci, murni dan penuh kita kasih. Ini Tidurian Yani ing ngarsa bangun karsa in ngarsa sung kolodo. Tiduri Hajar Handayani. Itu kan itunya semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ini asas taman siswa, Bapak Ibu. Taman siswa itu merdeka, bebas. Jadi disebutnya taman siswa itu karena bukan sebagai sekolah seperti itu, sebagai tempat bermain. Karena pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang lainnya juga tempat kodrat anak itu salah satunya itu bermain. Nah, bagaimana pendidikan itu diselangi pendidikan dengan bermain atau bermain dengan belajar, belajar dengan bermain dengan belajar, seperti itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini asas zaman siswa. Pakai kedua yang ini menyatukan pelajaran baca indera dan permainan anak. Metode kodrat, metode among siswa, taman siswa percaya bahwa segala tingkah laku kehidupan anak sudah diisi oleh Sang Maha Among dengan segala alat yang bersifat mendidik si anak. Pengajaran adalah sebagian dari pendidikan yang cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak baik lahir dan batin. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu budaya positif. Budaya positif itu lingkungan sekolah yang positif, Bapak Ibu. Ini yang sangat perlu disampaikan. Budaya positif. Pertama yaitu dari perubahan paradigma kita. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang saya sampaikan tadi. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi lainnya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini perubahan paradigma, Bapak Ibu. Ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi kalau kita itu ada benda yang berharga, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam benda itu dengan segala daya, kuat-kuat mungkin kita tahan benda itu. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian tugas teman Anda akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, memaksa. Bagaimana kita tidak mungkin akan menyerahkan kepalan tangan kita ini, kan? Karena ini berharga. Kan, berlian misalnya. Nah, itulah yang terjadi pada murid kita. Ilusinya guru mengontrol murid. Anggapan kita mengontrol murid. Tetapi jika murid itu tidak memberikan dirinya untuk dikontrol, tidak mungkin dia bisa kita kontrol seperti itu. Itu ilusinya kita mengontrol murid. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lama ini kan kita, kamu ini nakal ya, jadi kan bersalah ya, nakal terus. Itu menguatkan karakter ilusinya. Tetapi itu tidak menguatkan karakter dia. Kenapa? Karena dia
hanya merasa bersalah seperti itu kan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Tidak semua. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi kita saja itu kan. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ini ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang ingin kita dalam modul ini ingin dirubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian stimulus lainnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi siswa kita itu kalau dia tidak membiarkan guru mengontrol dia, tidak mungkin dia akan dikontrol oleh guru itu. Tapi dia siswa kita tuh takut dia kan, misalnya ada aturan-aturan seperti itu kan. Aturan-aturan, karena ada aturan itu jadi dia ikut dengan aturan itu seperti itu. Tapi itu harus lebih baiknya kita harus hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Perubahannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, model pemikiran menang kalah, model pemikiran menang-menang. Jadi kalau stimulus respon itu ada guru yang menang, murid yang kalah, seperti itu kan. Kalau yang ini menang sama menang, seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke disiplin positif, Bapak Ibu. Kemudian berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita ngomong disiplin itu ibaratnya kita itu tidak nyaman, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya datang harus tepat waktu, baju itu harus dimasukkan, gitu kan. Jadi seperti tidak nyaman. Nah, di sini kita harus mendorong bagaimana timbul kesadaran dari siswa itu sendiri untuk melakukan itu. Jadi dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, ini teori motivasi perilaku. Ada motivasi itu ada eksternal dan internal, Bapak Ibu. Kalau selama ini kalau dari eksternal itu kan dari guru-guru. Kalau dari internal itu dari dalam diri masing-masing. Nah, yang bagaimana kita ini supaya murid-murid kita itu memiliki motivasi dari dalam diri masing-masing sehingga mereka berperilaku yang baik-baik seperti itu kurang lebihnya. Nah, masih berkaitan dengan pemikiran dengan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini ibaratnya kalau dulu tuh peraturan, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kan, kalau ibaratnya itu kita kan tidak nyaman ya kalau ada peraturan-peraturan. Tapi kalau itu kan dari eksternal kan, kalau peraturan itu kan dari kita yang mengekang murid kita untuk melakukan bagus. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini dari diri sendiri. Misalnya ini peraturannya kita harus datang tepat waktu. Tapi kalau dari diri sendiri, saya meyakini bahwa kami meyakini bahwa kami harus datang tepat waktu. Berarti dia datang dari dirinya. Nah, itu yang perlu dirubah. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
penghargaan itu tidak selalu bagus Bapak Ibu, karena dia tidak melekat. Kalau penghargaan, misalnya anak kita, kalau kamu bisa ngitung sampai 10, kakek dapat permen. Ya ibaratnya dia belajar kakek untuk permen ini, tapi habis dari permen itu kakek dia tak galak belajar lagi gitu kan. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 untuk keselamatan kan ya? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk kesehatan ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, supaya disiplin dan lain-lain. Nah ini bentuk dari keyakinan kelas Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti kalau ada keyakinan kelas seperti ini, kami guru dan murid harus saling menyayangi. Peraturan yang ininya harus ini kan biasanya murid jangan sampai bertengkar seperti itu kan. Keyakinan kelas dirubah menjadi kami guru dan murid saling menyayangi seperti itu. Jadi motivasinya dari diri dia, bukan dari keluar dari peraturan. Kalau peraturan tadi kan menimbulkan tidak kenyamanan. Kalau ini kan datang dari diri dia sendiri. Kami murid sangat semangat belajar. Kalau peraturan kan murid harus datang ke sekolah untuk belajar. Jadi ibaratnya mereka tuh dipaksa untuk belajar. Kalau ini kan datang dari keyakinan dia. Ya, begitu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contoh dari keyakinan kelas. Bisa ini juga. Untuk keyakinan kelas ini tidak perlu banyak begitu, sehingga bisa diingat. Ini kan 3 poinnya. Maksimal itu 7. Jadi dari kata-katanya kami guru dan murid, kami murid awalnya. Ini kegiatan pendalaman. Nah ini peraturan keyakinan kelas 7, selalu kembali buku tempatnya. Kalau peraturan ini kan, kalau keyakinan kelasnya jadi seperti ini. Nilai kebijakan yang ditujunya. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti mereka karakternya tanggung jawab. Nilainya dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, kan? Berarti kalau peraturan ini, kalau kita buat keyakinan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Kami meyakini untuk menghormati orang lain dan diri sendiri, kan? Keyakinan kelasnya dan lainnya, kan? Nah, dihukum oleh penghargaan. Yang saya katakan tadi, penghargaan itu tidak selalu baik. Pengaruh jangka pendek, pengaruh penghargaan itu cuman jangka pendek. Karena habis dari yang penghargaan itu, habis dari permennya itu tadi, dia tidak akan mengikuti kita lagi. Perlu dari penghargaan lainnya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena lambat ke sekolah. Ini tindakan guru. Di sini hukuman atau konsekuensi itu. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Itu. Nah, ini sudah ada. Jadi mengganti ini konsekuensi, tadi 3 tadi hukuman. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu kita maksa. Kalau konsekuensi dari yang kita lakukan. Misalnya tadi kita mau robek-robek ini, kita harus mengganti kertas dia. Iya, sepakatan juga bisa. Membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
tanggung jawab dia kan harus membersihkan karena dia yang menjatuhkannya. Konsekuensi kan. Murid disuruh untuk menegakkan sepatu, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari yang di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman kan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi kan di sini ada lari juga. Sini hukuman, di sini konsekuensi. Karena dalam pelajaran PJOK itu kan fisik kan. Mungkin yang kawan yang lain sudah dari pemanasan, dia kan baru sampai. Jadi lari mengiringi ini untuk mengganti pemanasan ini. Jadi konsekuensi kan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Secara dasarnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tidak sakit menyakitkan, tidak ada menyakitkannya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Jadi tidak nyaman pada saat dia melakukan membersihkan yang air tumpah itu, cuma itu kan. Tapi kalau kita disuruh, ingat lagi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan, paksaan, stimulus tanggapan. Kalau hukuman kan kita paksa kan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, gitu kan. Ini kurang lebihnya, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini materi selanjutnya dari budaya positif. Yang pertama tadi perubahan paradigma. Yang kedua tadi disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga ini kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu, bahwa manusia ataupun murid kita itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu rasa cinta, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi kalau seandainya murid kita di dalam kelas itu melakukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran gitu ya, misalnya pada saat makan siang kawan-kawannya membawa bekal semua, dia ini tidak bawa bekal, kemudian dia ini merebut dari bekal kawannya itu tadi, dia makan kawannya. Setelah dipanggil guru dia ditanya, kenapa kamu mengambil bekal dari teman kamu ini? Jawaban dia, karena saya tidak membawa bekal. Berarti kebutuhan yang tidak ditepati di sini adalah yang mana Bapak Ibu? Survival ini untuk bertahan hidup. Iya. Jadi kita perlu, kalau ada satu masalah di dalam kelas itu, kita perlu menanyakan alasan dari siswa itu. Apa alasan dia melakukan sesuatu itu? Misalnya mereka bertengkar gitu kan. Dia tidak menghargai saya. Berarti dia penguasaannya yang dibutuhkan. Beda-beda dia kebutuhannya itu tergantung dari alasan murid itu masing-masing. Nah ini contohnya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang menyanyi. Kebutuhan apa ini? Kesenangan bisa, kebebasan juga bisa ya. Itu kebutuhannya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya cinta, kasih sayang. Jadi kan setiap alasan itu kan beda-beda. Kemudian aku bosen, masa pelajaran cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya pelajarannya itu saja. Bebasan. Dia tuh pengen bebas, belajarnya tuh sesuai dengan ini dia. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhannya apa? Rasa cinta bisa ya. Nah kemudian 5 posisi kontrol. Ini sudah beda lagi materinya Bapak Ibu. Jadi kita untuk mengajar dari anak itu, mengontrol dari anak itu ada namanya posisi kontrol. Yang pertama menjadi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah,
sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Jadi 5 ini sebagai posisi kontrol kita. Yang 2 ini sebenarnya jangan dipakai sebagai penghukum dan pembuat rasa masalah. Yang paling bagus yang dianjurkan di sini untuk menjadi manajer. Karena ini ada alasan-alasan. Penghukum bukan video sama-sama ya, bisa manajer. Nah, guru yang dibuat guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, gitu kan. Kemudian hasilnya murid itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, gitu kan. Kemudian kaitannya dengan dunia ini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, kan? Nah, kalau dia membuat merasa bersalah, gurunya berceramah dan menggalakkan ya, mengatakan seharusnya ibu kecewa, gitu kan? Karena bau agak dulu kalau aku nyingok. Aku baca di sini ya. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kan? Kalau kita membuat rasa bersalah tuh, misalnya dia datang terlambat, ibu sangat kecewa dengan kamu selalu terlambat terus. Jadi siswa itu merasa bersalah, kan? Itu efeknya siswa itu merasa dirinya gagal terus, kan? Tidak bagus. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres, kan? Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong dengan siswanya. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa dirinya rendah diri, kan? Kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk murid, kan? Guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu, kan? Masa kamu tidak ingat ibu pernah membantu, kan? Jadi efeknya itu hasilnya ketergantungan murid itu dengan guru sendiri ya. Misalnya Ibu Pat ada murid satu kan, Ibu Pat ngajar murid itu, tolonglah kamu berperilaku yang bagus, gitu kan. Padahal kamu tidak melakukan disiplin, sedangkan ibu sering membantu kamu terus. Efeknya nanti murid itu akan baik hanya dengan Ibu Pat saja. Dengan guru lain dia tidak baik, dia berubah lagi dia kayak. Jadi ketergantungannya hanya dengan Ibu Pat. Ketika Ibu Pat tidak ada, murid itu tidak baik lagi, bergantungan dengan Ibu Pat saja. Kemudian selanjutnya posisi pemantau. Kita itu memantau. Kata-katanya itu apa peraturannya? Peraturan apa yang ada sekarang? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, yang perlu didorong posisi kita sebagai guru sekarang Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Misalnya kita meyakini bahwa kami satu kelas harus saling menyayangi. Misalnya dia melakukan kesalahannya bertengkar, berkelahi dengan temannya satu kelas, kan? Apa yang kamu yakini? Harusnya kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita harus saling menyayangi. Apa yang bisa kau lakukan? Kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi ada solusi. Apa yang kamu
dengan yang kejadian siswa yang bertengkar ini, apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki itu? Misalnya untuk bermaafan, gitu kan? Misalnya kan dari perkelahian itu kancingnya ada yang putus, saya akan memperbaiki dari kancing yang putus dari siswa itu, kan? Nah, lebihnya seperti itu. Hasilnya menguatkan pribadi, karakternya lebih kuat. Kata-kata dengan berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dan dia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Gitu ya. Nah, ada yang namanya restitusi yang terakhir Bapak Ibu. Di materi yang terakhir, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada murid yang salah ya Bapak Ibu ya, kita melakukan restitusi ini, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tahapan-tahapannya ada. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada kebutuhan dasar yang mendasari dia melakukan tindakan. Kebutuhan dasarnya tadi kan ada beberapa, ada yang rasa cinta, kebebasan, kemudian restitusi diri, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang kita tanyakan pada saat restitusi, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu kan alasannya yang tadi kan, saya melakukannya karena saya lapar kan, dari ngerebut dari makanan orang lain kan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kita tanyakan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan, misalnya kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Misalnya menjadi lebih baik, gitu kan? Adakah kamu cita-cita kamu menjadi apa? Ini yang perlu kita. Oh, jika kamu ada cita-cita menjadi ini, berarti kamu harus seperti ini, seperti ini. Setiap orang pernah melakukan. Ini agak terpotong. Setiap orang pasti melakukan, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini untuk apa ya? Supaya siswa itu tidak melulu merasa bersalah. Kamu butuh satu-satunya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nih, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas yang tadi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-katanya sendiri-sendiri. Validasi tindakan yang tadi. Itu yang berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percayai di kelas?
sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa kan? Menanyakan, bisa menanyakan cita-citanya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu materinya hari ini tentang yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua yaitu budaya positif. Ada 5 tadi, perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan motivasi, kebutuhan dasar, kemudian teori 5 posisi kontrol, kemudian restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin agak bosan materinya ya. Itu saja mungkin untuk apa ya, pembagian materi hari ini. Selama ini kan kaunya cuma siswa itu kertas kosong dan tulisnya. Iya. Tahu bahwa sekarang tidak lagi. Saya juga materi-materi di guru penggerak ini baru galau dia. Boleh. Boleh kakek dikirim dari WA ya? Selama ini kan kita tuh murid itu kan kita kan berpandangan siswa kertas kosong. Jadi aku kita nulisnya. Sekarang ternyata itu lah. Beda kalau dari dia masing-masing ya. Penuh. Kita tahu juga murid itu ada iya, ada kebutuhan masing-masing. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu berarti dia ada alasannya. Perlu kita menanyakan alasan dia kenapa melakukan itu. Wajar kalau dia merebut orang lain karena dia lapar. Dia masuk arah. Tanya dulu. Jadi itu Ya. kan nilainya. Kadang-kadang hijau peron pintar sebenarnya tidak. Dan tidak di saya suram tidak di. Jadi memang muncul tambah suram yang suram. Alhamdulillah di sekolah kita kan tidak kasih yang menghukum gitu ya. Yang nak nabok gitu kan tidak kasih lagi ya.